ini saya akan melakukan wawancara langsung dengan Bapak Jason. Selamat siang Pak Jason. Ya. Disclaimer dulu ya, sebenarnya untuk wawancara ini sebelumnya saya dan Pak Jason sudah melakukan wawancara secara chat tertulis. Namun karena ada kebutuhan untuk syarat video, maka kami akan melakukan wawancara lagi. Untuk teksnya sebenarnya sudah ada. Oke Pak, kita mulai. Ya. Ada berapa divisi di kantor ini dan apa saja divisi tersebut? Untuk PT Intan ada 4, sales 1, accounting, terus gudang 1 sama delivery, pengiriman 1. Oke. Lalu bisa dijelaskan nggak itu fungsi atau tugas tanggung jawabnya masing-masing itu apa? Ini apa aja? Sales Ya dari order. Sales itu berarti nyari Ya, order ya. berhubungan langsung ke klien. Ya. Nyari order lalu bikin invoice. Enggak, invoice ada apa? Oh berarti sales itu cari order aja. Order, terus nanti untuk orderan itu dikirimkan lagi ke kantor. Nanti dikasih ke kantor, kemudian kantor kasih ke, kalau misalnya oke disetujuin, kantor kasih ke warehouse nanti suruh pengiriman. Yang dikasih itu apa? Ordernya. Jadi dikasih tahu bahwa yang beli siapa, alamatnya di mana, dibikinin surat jalan, udah tinggal jalan. Oh berarti dalam bentuk surat jalan. Surat jalan itu lalu diberikan ke gudang. Kasih ke gudang, nanti gudang kasih ke apa? Ke sopir. Berarti gudang setelah sudah jalan nyiapin barang, lalu barang itu dikasih ke sopir untuk dikirimkan ke klien. Ya. Terus setelah barang udah sampai di klien, itu diapain lagi itu sudah jalannya? Ditandatangan sama klien. Setelah ditandatangan? Tandatangan kalau dia udah oke sama jumlahnya, udah oke sama barangnya nggak rusak, itu surat jalan nanti kembali ke kantor. Balik ke kantor, nanti kita bikinin invoice sama faktur pajak. Oh berarti balik ke accounting, lalu dari accounting bikin invoice dari faktur pajak. Ya. Lalu setelah itu dikirimkan lagi ke klien. Nanti dikirimkan lagi ke klien. Terus di invoice-nya itu ada ini nggak masa pembayarannya itu atau memang langsung? Biasanya 30 hari, biasanya tulis di target 30 hari sejak tanggalnya. Oke, lalu setelah itu klien akan melakukan pembayaran dan dicek lagi dari accounting. Ya. Oke. Terus balik lagi nih ke sales Pak. Kalau dari sales itu kan ada order masuk dia harus lapor ke accounting. Tapi sales sendiri itu bisa ngecek stok barang nggak sih? Kalau ngecek nggak bisa, biasanya tanya accounting aja. Biasanya mereka udah tahu sih barang-barang mana yang kira-kira stoknya banyak. Karena kan kalau untuk AJP warna-warnanya aja yang dicari. Biasanya kita stoknya memang yang warna yang tanpa cash moving. Ada kendala nggak dalam menghubungi accounting itu? Misalkan ada? Enggak sih, biasanya cuma kalau via telepon atau via WA aja. Telepon nggak ada, itu langsung dibalas ya? Biasanya sih langsung dibalas. Langsung dibalas, tapi tergantung orang lagi berarti. Iya. Terus berarti prosesnya itu dari klien menerima order masuk ke accounting nyiapin surat jalan ya, terus surat komunikasi ke gudang itu lalu menyiapkan barang, kasih ke delivery kirim ke klien, lalu balik lagi ke tadi ya, dibalikin ke kantor, kita bikin invoice, bikin faktur pajak baru tadi. Terus lanjut lagi, accounting itu berarti tadi bisa tahu stok barang ya? Ya, dibikin Excel. Kalau misalkan barang kosong atau perlu diproduksi dulu gimana? Oh nggak ada produksi, dagang, kita impor. Maksudnya gimana ya? Impor aja, kita jadi nggak ada manufaktur. Produksi itu adanya di manufaktur. Kita cuma beli barang dari luar, impor masuk ke Indonesia, terus kita distribusi ke Indonesia. Oh berarti beda ya urusan dagang sama manufaktur itu ya? Beda. Kalau dagang kan beli A jual A. Kalau manufaktur beli A, beli B tapi jadinya C. Gitu. Oh oke. Terus saya masih bingung, ada sistem ini nggak, surat penawaran nggak? Apa perusahaan dagang itu langsung ada orang mau beli langsung kasih? Penawaran kalau penawaran itu kan karena kita yang jual, itu kalau misalnya si pembeli minta baru kita kasih. Tapi biasanya kalau tergantung jumlahnya, kalau misalnya jumlahnya kecil atau misalnya orangnya memang udah langganan beli, kita nggak perlu. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar karena kuantiti gede atau misalnya barangnya kita nggak ada, kita harus impor dulu, harus idle dulu. Dia harus kayak mungkin harus DP dulu, itu harus keluar DPO dulu. Ya, jadi benar-benar kita harus. Tapi kalau misalnya cuma untuk barang-barang kuantiti kecil, kita perlu menyesuaikan. Iya.
Tapi dari salah satu nggak ada penawaran, dia pegang price list ya. Pasti saja. Kalau penawaran itu kalau misalnya kliennya minta sama kalau misalnya jumlah ordernya cukup gede. Kayak misalnya 100 lembar, 200 lembar ya mungkin. Tapi kalau misalnya cuma 10 ya enggak. Tapi selama ini order itu bervariasi, ada yang sedikit, ada yang Ada yang sedikit ada yang tergantung. Ada yang buat proyek, ada yang buat lokal, ada yang cuma buat billboard doang. Billboard kan 1 lembar juga cukup. Oke. Lalu saat ini kan orderan itu yang manage itu accounting. Accounting itu untuk mencatat order itu dari mana? Di mana dicatat di mana? Apakah ada aplikasi langsung dicatat di situ terus langsung cetak invoice? Menurutnya kurang gimana? Kan misalkan nih sales nelfon accounting, malah sales ini ada order untuk klien ini dengan jumlah barang segini. Nah itu biar si accounting yang nggak lupa itu dicatat di mana? Oh langsung tulis aja, langsung bisa kayak gitu. Oh langsung tulis kayak di Ada note. ada note gitu ya, ditulis. Kalau yang dibeli sini biasanya sih kalau customer itu lagi harganya juga nggak akan jauh beda. Nah, baru dari note itu dibuat dimasukkan ke surat jalan. Ah enggak, surat jalan kan nggak boleh muat harga. Surat jalan isinya cuma surat jalan doang, bahwa barangnya jalannya tanggal berapa keluar dari gudang, barangnya apa aja, sampai ke sana mereka tanda tangan balik ke sini baru kita bikin invoice. Oh invoice itu baru nanti dilihat lagi berdasarkan note yang dicatat. Misalkan note hilang dua nih. Hilang aja. Hilang Tapi aja. biasanya sih kalau misalnya model begitu, mereka nggak pernah hilang sih karena mungkin biasanya udah dicat via WA. Berarti kalau misal hilang pun juga Sama masih gampang. sama biasanya juga salesnya udah hafal lah sih ini mungkin harganya biasa segini. Bisa direkap lagi ya. Oke. Untuk invoice itu dicetak ya aplikasi apa? Excel, Excel. bikin kwitansi normal aja. Oh semua Excel berarti ya. Lalu untuk faktur pajak dari aplikasi? Oh itu pakai program SBDP. Oh kayak tax invoice ya. Tax invoice itu faktur. Faktur itu online kan? Inputnya offline, uploadnya online. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, kedepannya itu apakah tetap akan memakai sistem yang sekarang atau mau diperbaiki lagi? Atau memang sudah cukup? Mungkin kalau bilang mau nambahin mungkin ya cuma inventory control aja supaya barangnya mungkin di gudang kita bisa tahu mana yang kira-kira harus di flash karena mungkin barangnya terlalu lama nggak gerak. Berarti saat itu nggak ketahuan karena masih catat di Masih full Excel. full Excel manual gitu. Ya, kalau mau nyari susah nyari. Ada ini nggak Pak sih? Stock opnya gitu, ngecek barang masuk gudang ada? Per 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Sampai nginep nggak? Nggak sampai. Nggak. Karena barang dikit atau gimana? Barang lumayan banyak, cuman karena gudangnya juga nggak gitu gede pun barangnya tuh bukan barang yang kecil-kecil, barangnya tuh gede, lembaran. Jadi satu lembar itu seukuran terikat itu, jadi ngitungnya juga nggak gitu susah. Terus di gudang sendiri di warehouse itu dia ada mencatat sendiri nggak itu barang masuk barang keluar atau memang Kalau gudang pasti harus catat, karena ada tanggung jawab mereka. mereka catat di komputer mereka masing-masing ya. Oke. Lalu pertanyaan terakhir Pak sebelum kita menutup wawancara ini, untuk saat ini koordinasi antar divisi itu memakai apa? Apakah telepon, WhatsApp, email? Biasanya sih WhatsApp sama telepon. WhatsApp aja ya, dan itu yang tadi Bapak bilang langsung dibalas biasanya. WhatsApp telepon aja. Kalau jam kantor pasti dibalas. Tapi pernah nggak sih ada permintaan order itu di luar jam kantor, hari Sabtu Minggu atau malam? Kalaupun ada nggak akan dibalas karena handphonenya nggak boleh keluar. Walaupun ada mungkin dia balasnya ke sales, bukan ke kantor. Nanyanya ke sales aja. Oke, baiklah kalau gitu Pak untuk saat ini pertanyaannya sudah cukup itu saja. Mungkin kalau misalnya ada tambahan akan saya chat lagi ya. Ya WhatsApp ya. Oke, terima kasih Pak untuk bantuannya. Oke. Untuk wawancara akan saya akhiri. Sekian dan terima kasih.